Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Insyaallah kita lanjutkan. Ini yang ke-6 dari kajian kitab Fathul Qawiyyil Matin fi Syarh Al-Arba'in wa Tatimmatul Khamsin. Masih di nomor 8 kita akan menjelaskan tentang fungsinya niat, atau dari manakah niat datang itu. Dari manakah datangnya niat? Kita perhatikan di sini. Ya, semua perhatikan baik-baik. Ulangi setelah. An-niyatu mahalluhal qalb. An-niyatu mahalluhal qalb. Wa talaffuzu biha bid'ah. Wa talaffuzu biha bid'ah. Baik, artinya apa? An-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu mahal, artinya mahal. Mahalluha, mahal artinya tempat. Tempatnya mahalluha, ha di sini kembali ke niat. Dihinjarin orang. Nah, niat itu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Hati itu di mana? Dalam sini jantung. Wa talaffuzu biha bid'ah. Melafalkan niat dengan niatan ini ibadah itu bid'ah. Maksudnya bid'ah apa? Tidak ada contohnya dari Rasulullah. Di sini kan udah pada lafal niat sebelum sholat, ya. Dulu pernah lakuin. Tapi tidak perlu. Bahkan gak usah, jangan, ya. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabatnya, mereka tidak pernah melafalkan niat sebelum sholat. Ada niat sebelum puasa. Apa itu? Biasanya kalau malam tuh. Gimana? Nawaitu shauma ghadin ila syahri Ramadan hadhihi lillahi ta'ala. Itu juga tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada contohnya dari sahabat juga, enggak ada, tabi'in enggak ada. Ya. Makanya dikatakan di sini wa talaffuzu biha bid'atun, dan melafalkan apa? Melafalkan niat itu termasuk apa? Bid'ah dalam agama. Dosa enggak? Dosa. Jadi jangan dilakukan. Tapi kok kaum muslimin banyak yang melakukan? Karena belum tahu. Tapi ada yang udah tahu tapi ngeyel, ya udah biarin aja. Urusan dia nanti di mana? Akhirat. Ya. Jadi kita hati-hati dalam masalah ini, ya. Siap. Oke, kita lanjutkan. Ulangi istilahnya semuanya. Fala yajuzu talaffudhu fi Fala yajuzu talaffudhu bin niyyah. Fala yajuzu talaffudhu bin niyyah. Fi ayyi qurbatin minal qurab. Fi ayyi qurbatin minal qurab. Illa fil haji wal umrah. Illa fil haji wal umrah. Mari kita terjemahkan. Fala yajuzu, maka tidak. Apa yajuzu artinya? Tidak boleh. Maka tidak boleh. Fa, maka. La, tidak. Yajuz, boleh. Maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Ini siapa namanya? Antum siapa nama antum? Naufal. Taib. Naufal dulu sini ya. Belajar bareng ya. Biar di syuting. Ini sampai puluhan tahun mendatang, ini legenda ini. Bakal terus ada. Nanti antum kalau udah jadi syekh, udah besar itu lihat. Dulu ada waktu masih belajar, pernah belajar bareng guru langsung di sampingnya. Masya Allah. Yuk, ajarin deh. Silakan. Bercanda sih. Silakan. Nikmati gimana aja. Oke. Fala yajuzu talaffudhu, tidak boleh ngapain?
melafalkan biniyah. Melafalkan apa? Melafalkan niat. Melafalkan niat. Fi ayyi qurbatin minal qurab. Di dalam ai di sini artinya di dalam. Ai artinya apa? Apapun. Di apapun qurbatin. Qurbah di sini artinya suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Emang kayak gitu. Qurbah itu taqarrub. Apa arti qurbah? Mendekatkan diri kepada Allah itu di apapun peribadatan. Di apapun peribadatan. Di peribadatan, dari peribadatan apapun. Kalau belum tahu terjemahnya di hafal. Kalau belum tahu terjemahnya ditulis. Biar ntar pas ditanya tahu, ya. Maka kalau kita beribadah tidak melafalkan niat apapun ibadah tersebut. Jadi maksudnya tidak diformalkan. Misal nih ya teman-teman nih, bedakan baik-baik ya. Misal ya, siapa di sini paling rajin sholat? Semuanya. Siapa itu namanya? Anu lupa mulu, hah? Iwan, masya Allah, Iwan kelihatan kau kelihatan dari matanya tuh mantap kan, gitu karena sering tahajud ya, tahajud dulu, masya Allah. Iwan rajin sholat, ya, masya Allah. Nah sebelum sholat, misalnya nawaitu sholatan, tahajudan, limaan, rokaatan, lillahi ta'ala. Itu bidah bukan? Ya. Tapi kalau misalnya nih, Iwan mau sholat ntar malam, ya. Terus bilang ke seluruh teman, ntar malam ane mau tahajud. Ini termasuk melafalkan niat bukan? Iya. Sebenarnya iya. Oh Iwan. Sebenarnya iya. Iwan, hati lo. Biasa. Jangan ngomong gitu. Itu sebenarnya termasuk nggak? Termasuk melafalkan niat nggak? Tapi dilarang nggak itu? Belum tentu kok yang itu enggak. Itu namanya mengabarkan niat sebenarnya, mengabarkan ke orang lain tentang apa yang mau dia lakukan. Itu boleh nggak? Asalnya boleh kecuali kalau ada niatnya. Enggak, asalnya boleh nggak kita mengabarkan kita mau ngapain? Boleh nggak? Boleh. Kecuali kalau ada perasaan ria tuh baru nggak boleh. Ya nggak? Misalnya nanti ane mau sedekah 5 juta. 5 juta. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh aja. Bener nih, yuk ada ngajarin dah. Masya Allah, luar biasa sekali di depan langsung insya Allah ya. Jadi tadi kalau cuma mengabarkan ke orang itu boleh selama tidak ada keinginan ria atau ujub, pamer dan seterusnya. Ya, nggak boleh. Boleh. Tapi kalau dijadikan di formal seragam, setiap mau sholat tuh selalu niatin usolli, kan repot itu. Ya, subuh usolli sholat as-subhi berapa rakaat ini? Mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, itu baru nggak boleh, ya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman belum punya istri masing-masing atau ya, atau aja belum punya, misalnya satu-satu dulu ya. Ntar kalau misalnya mau sholat subuh, kan ditanya sama istrinya, bang mau kemana bang? Iya mas lah, ya terserah mau Jawa Betawi gitu. Mas atau udah mau mana dah? Mau kemana? Mau macul, mau sholat tuh, orang subuh. Nah bilang, mau sholat dulu neng, gitu misalnya. Itu mengabarkan niat. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh. Gitu ya. Oke. Bedanya tahu nggak? Nangkep nggak bedanya? Tahu ya? Oke, kita lanjutkan setelahnya semuanya. Illa fil haji wal umrah. Artinya kecuali di haji dan umrah. Kalau di haji dan umrah boleh kita melafalkan suatu kalimat. Tapi sebenarnya itu pun bukan niatan sebenarnya, bukan termasuk melafalkan niat. Kita lanjutkan kalimat ini, ulang istilahnya.
falahu an yusammiya fi talbiyatihi ma nawah. Falahu an yusammiya fi talbiyatihi ma nawah. Min qiranin aw ifradin aw tamattu'. Sekarang terjemahin. Falahu, maka bagi dia boleh an yusammiya, bahkan disyariatkan. Yusammiya mentasmiyah, menyebut. Yusammiya artinya menyebut ya. Tasmiyah yusammiya di sini artinya menyebut fi talbiyatihi, dalam talbiyahnya. Talbiyah itu kan labbaik Allahumma labbaik kan. Ya. Dia boleh menyebutkan dalam talbiyah dia. Manawahu, apa yang dia niatkan. Dia boleh menyebutkan dalam talbiyah dia apa yang dia niatkan. Min qiranin, dari haji qiran. Ada namanya qiran jenisnya. Au ifrad, atau ifrad. Au tamattu', atau tamattu'. Ini tiga-tiganya ini nama-nama model haji. Ini nanti kita pelajarin pas sudah nyampe haji ya. Nanti kalau sekarang jangan. Maka dia berkata fayaqul, coba ulangi selana. Oke, ulangi selana. Fayaqul labbaik umratan wa hajja. Au labbaik hajja. Au labbaik umratan. Kita artikan fayaqul, maka dia mengatakan apa? Pertama boleh mengatakan, tergantung niatnya. Labbaik umratan wa hajja, artinya labbaik. Labbaik kalau di Betawi itu biasanya orang tua manggil anaknya. Misalnya siapa yang dari Betawi jadi? Jakarta siapa? Bukan Iwan, bukan. Iwan Betawi, Iwan. Ini Siapa yang Betawi? Rumil siapa? Nabi. Jakarta. Rafli. Betawi bukan? Sioka tuh beli kamera dong. Misalnya Novel dipanggil sama maknya, Pak Novel, jawabnya baik gitu kan. Kalau Betawi kan kayak gitu, baik itu dari kata labbaik. Apa arti labbaik? Aku memenuhi panggilanmu, gitu artinya. Jadi labbaik artinya saya memenuhi panggilanmu, wahai ibu boleh, wahai bapak boleh, wahai ustaz boleh. Nah di sini labbaika, di sini labbaik Allahumma, ya Allah aku memenuhi panggilan engkau ya Allah. Umratan wa hajja, sebagai umroh, niatan umroh sekaligus haji. Jadi ada juga umroh sekaligus haji ada. Au labbaika hajja, atau saya memenuhi panggilan engkau ya Allah untuk berhaji. Au labbaika umratan, atau saya memenuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh. Itu boleh pas nanti kalau misalnya antum nanti umroh atau haji boleh tuh kayak gitu. Ya, tapi kalau untuk sholat dan lain-lainnya tidak perlu ada format seragam, lafal niat, enggak. Ya. Kenapa kok pas haji dibolehin, tapi yang lain enggak boleh? Sholat atau puasa atau zakat lain-lain. Nah, yuk ulangi setelah li thubuti sunnati bidzalika duna ghairihi. Artinya apa? Li thubuti sunnah, li artinya karena li di sini artinya karena, thubut artinya tertetapkannya as-sunnah. Sunnah artinya cara. Sunnah di sini artinya sunnah Nabi. Caranya Nabi. Ada caranya dari Nabi SAW fi dzalika, untuk itu, dalam hal ini ya, dalam hal itu ya, atau dalam hal talbiyah. Duna ghairihi, duna tanpa, ghairihi selainnya. Tanpa selain haji. Selain haji dan umrah itu tidak ada niatan untuk ini. Disebutkan dengan lafal tidak ada. Ya. Bisa join apa? Dari awal sampai akhir bisa? Belum bisa.
Baik, siapa yang bisa menerjemahkan dari awal sampai akhir? Jangan doang. Tak deh. Udah, Novel silakan. Kasih Novel ya. Selain haji dulu mau belajar ini jangan kan ini Oh, Kiron. hah Kiron. haji Kiron. iya Yang bisa nanti menerjemahkan insya Allah dikasih sarung. ah Hah? Atlas. Baca dong, baca. Baca ayatnya doang. Bacanya doang. Kita lanjutin dulu. Ntar ya, oke berarti. Kita lanjut ke halaman 14 sekarang. Kita lanjutin ke halaman 14. be 9. Siap ya 1 sampai 8 nih. Yuk. Mimma yustafadu minal hadis. Mimma yustafadu minal hadis. Insyaallah nanti tiap pekan kita kasih sarung deh yang bisa. Selalu ada nanti hadiah insyaallah. Insyaallah. Bukan cuma duduk doang, bukan. Mimma yustafadu minal hadis. Yang pertama dikatakan di sini annahu la amala illa biniyah. Annahu la amala illa biniyah. Biniyatin. Annahu la amala illa biniyah. Yang kedua, annal a'mala mu'tabaratun biniyatiha. Annal a'mala mu'tabaratun biniyatiha. Annal a'mala mu'tabaratun biniyatiha. Oke. Baik, yang ketiga, tsalits. Anna thawabal 'amili ala 'amalihi ala hasabi niyyatihi. Anna thawabal 'amili ala 'amalihi ala hasabi niyyatihi. Tiga itu dulu, yuk kita baca bareng-bareng. Yang pertama, kalau kau bisa ngapalin luar biasa tuh. Tiga-tiganya kau bisa ngapalin dan tahu terjemahannya bagus. Yang pertama, ini 9 artinya mimma yustafad minal hadis, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini. Yang pertama, yuk ulang istilah ana. Annahu dan anna ini enggak usah dibaca ya. Annahu dan anna enggak usah dibaca. La amala illa biniyah. la amala illa biniyah La amala illa biniyah. la amala illa biniyah Apa artinya? Tidak ada amalan yang sah dalam Islam kecuali harus dengan niat. Baik, aksan. Yang kedua, al-a'mal mu'tabaratun biniyatiha. Al-a'mal mu'tabaratun biniyatiha. Apa artinya? Amalan mu'tabarah artinya teranggap sah dalam amalan teranggap sah.
teranggap sah biniyatiha, dengan niatan-niatannya. Amalan itu teranggap atau enggak dalam syariat Islam itu tergantung dengan niatnya. Jadi amalan itu teranggap sah dengan sebab niatnya. Yang ketiga, jadi yang kedua tadi apa? Amalan-amalan teranggap sah dengan Niat. jadi kalau niatnya buruk, busuk, ya enggak sah dalam Islam amalan tersebut. Ya. Misalnya antum ada seseorang dari kalian, misalnya mau sedekah, ya pengen bantu fakir miskin, tapi ngerampok caranya. Nah ini enggak sah, enggak benar. Nah, ini niatnya benar nggak nih? Niatnya benar ya? Benar. Pengen bantu tapi caranya salah. Nah, itu beda lagi. Nah sekarang caranya benar, niatnya salah. Caranya dia sedekah dengan harta halal, tapi niatannya supaya dipuji banyak orang atau supaya bisa jadi presiden. Nah ini nggak bisa, amalan ini nggak sah, nggak benar, walaupun caranya benar. Tapi yang ketiga, ulangi setelah anna thawabul amili ala amalihi ala hasabi niyatihi. Artinya bahwasanya thawabul amili, thawab artinya apa thawab? Itu thawab. Ini thawab. Artinya thawab adalah pahala, ganjaran pahala. Pahala amil. Amil di sini artinya apa? Orang yang beramal. Pahala orang yang beramal itu ala amalihi, sesuai amalannya. Pahala orang yang beramal atas amalannya, maaf, atas amalannya, pahala buat amalannya itu, ya. Pahala amil buat amalan dia, ya. Itu ala hasabi niyatihi. Itu ala hasabi, sesuai kadar niatnya. Sesuai kadar niatnya. Oke? Jadi la amala illa bini, artinya tidak ada amalan yang sah kecuali dengan niat. Kedua, al-amal mu'tabar bi niyatiha, amalan itu teranggap sah dengan niat-niat. Ketiga, bahwasanya thawabul amil ala amalihi ala hasabi niyatihi. Ganjaran orang yang beramal atas amalannya sesuai dengan kadar niatnya. Coba yang ke-6. Ya. Kita lompat ke 6. Ya, yang keempat dan kelima, ada yang ke-6 yang lebih penting insyaallah. Lebih mudah dipahami, ya. Yang ke-6. Annal insana yu'jaru aw yu'zaru aw yuhramu bihasabi niyatihi. Udah hafal? Falas? Annal insana yu'jaru aw yu'zaru aw yuhramu bihasabi niyatihi. Bahwasanya manusia, insan, ya. Annal insana bahwasanya insan yu'jaru. Apa arti yu'jaru? Yu'jaru itu artinya au yu'zaru au yuhramu. Yu'jaru artinya diganjari ajr, pahala. Bahwasanya manusia dikasih pahala, ya. Au yu'zar, atau dikasih dosa. Dosa, ya. Bahwasanya manusia dapat pahala atau dapat dosa. Au yuhramu, atau diharamkan dari pahala, dicegah dari pahala, ya, atau diharamkan dari pahala, atau amalannya batal, gagal.
Bihasabi niyatihi, tergantung dengan kadar niat. Oke. Baik, sekarang siapa yang pintar di sini? Siapa yang pintar di sini? Alif tuh awal sini. Siapa yang pintar di sini ya? Anak kan nanya dong saya. Kalau misalnya gagal dalam menjawab dikasih hukuman ya. Siap? Siap menjawab di depan? Insyaallah siap. Kalau misalnya gagal malu? Ya, siap. Malu. Masya Allah. Anak pengen pertama nih yang belum pernah maju sini dulu siapa? Dimas belakang Dimas. Dimas udah deh. Kanan. Kalau misalnya dia bisa ngejawab dapat hadiah sarung, kalau nggak bisa nggak dapat, jangan nangis tapi ya. Biarin untuk belajar. Belajar. Di sini siapa tadi yang udah maju saya itu? Novel ya? Novel udah maju. Novel, tunjuk temennya Novel yang belum tentu bisa jawab kok temennya, tenang aja. Pertanyaan susah. Hidayatul Khalid. Hidayatul Khalid mana Hidayatul Khalid? Lumayan ya, lumayan. Baru itu Hidayat. Atlas. Ya, Hidayat. Hidayat Nur Khalid. Hidayat Nur Wahid ya, Hidayat Nur Khalid. Ada di salah ya. Kalau salah dihukum nggak apa-apa ya? Enggak, ini bisa didikan ya. Tutup bukunya. Oh, tutup. Dapat HP tuh. Jangan sini. HP dapat HP tuh. Bukan HP. Udah ke sini maju. Ada layar masuk. Oke, ini namanya siapa? Hidayat Nur Khalid. Nur Khalid. Hidayat Nur Khalid siap menjawab pertanyaan berikut? Kalau misalnya belum bisa, boleh minta bantuan dengan orang tua di rumah. Mau? Telepon orang tua di rumah apa jawabannya? Siap? Coba. Ya, nggak punya pulsa juga kamu, HP juga nggak punya. Siap ya? HP. Ada 5 pertanyaan. Banyak ya? Pertanyaan pertama. Terjemahkan kalimat ini. Jangan kasih tahu boy. Jangan kasih tahu. Yang kasih tahu dapat sarung. Iya. Kasih tahu. Enggak. An-niyatu mahalluha al-qalb, artinya. Jangan lihat ke temannya. Merem aja dah, merem. Jangan sampai nanti teman-temannya ngasih tahu. Ayo. An-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Masya Allah. Satu udah. Kedua. Wa talaffuzu biha bid'ah. Dan melafazkannya adalah bid'ah. Masya Allah, melafalkan apa nih? Niatnya. Melafalkan niat adalah bid'ah. Oke. Pertanyaan ketiga. Apa artinya al-hijratu minal hajri wa huwa tark wa takunu bi tarki balil khawfi ila mantap. Pertanyaan ketiga. Sebutkan hadis tentang niat secara lengkap tadi. Udah hafal ya? Semuanya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Masya Allah. Masya Allah.
Tiga. Ya udah tadi 3. Ya, 4 bagi ya. ya, Samin. Guntingan. Halaman berapakah kalimat ini? Parah banget ya. Parah banget ya. Halaman. Jangan. Cetakan keberapakah buku ini? Ada. Keempat. La amala illa biniyah. Apa artinya? Oh, ini kalau gagal sayang banget, nangis-nangis nih. Hampir bisa dia. La amala illa biniyah. Tidak ada amalan tanpa niat, Tidak ada amalan kecuali kecuali ada niatnya. oke. 4. Boleh, Pak. Terakhir. Handphone. Baru jadinya. Ada yang bisa ngasih pertanyaan buat dia tentang pelajaran tadi? Apa namanya? Pertanyaan tentang pelajaran bukan yang belum pelajaran. Ayo. Ada yang bisa kasih soal buat dia? Terakhir. Gak apa-apa, sumbang satu soal. Gak apa-apa, susah gak apa-apa. Gampang juga gak apa-apa. Udah makan. Kalau dia bisa kita cari. Wah itu mah udah makan. Ayo, siapa yang bisa? Iya, Mu'ad mau nanya buat. Ayo, ada yang valid. Mu'ad mau nanya. Itu nanya jangan sambil ngangkang kayak gitu. Siap. Ya. Silakan. Ya, tanya ya. Mu'ad bertanya, Dayat menjawab. Disebut sunnati bidzalika duna itu. Duna ghairihi. Yang nanya aja salah. Lithubuti sunnati fi dzalika duna ghairihi. Apa artinya? Ya gitu. Ya. Lithubuti sunnati fi dzalika duna ghairihi. Ayo. Kamu ya, ayo. Bisa ada tuh. Bisa. Lithubuti sunnati fi dzalika duna ghairihi. Kak, dikasih kesempatan ya, dikasih kesempatan 3 untuk bertanya ke 3 teman. Untuk 3 kata saja. Boleh, teman yang antum kamu percaya. Jangan yang enggak dipercaya, yang dipercaya nih bohongin kamu. 3 kesempatan. Orang lain jawab. Bukan, minta. Ini artinya apa sih? Satu kata. 3 kata doang. 3 kata doang. Li thubuti sunnati fi dzalika duna ghairihi. Yo. Kalau misalnya nggak bisa menjawab sampai gitu juga, udah dikasih 3 teman atau 1 teman nggak bisa jawab, ntar sarungnya diserahin ke temennya yang paling pinter. Siapa? Gampang. Siapa yuk? Nah, minta 1 kunci jawaban. Li thubuti, li artinya apa misalnya? Thubut artinya apa? Duna artinya apa? Ayo. Kalau disebuti, Ya boleh, li thubuti artinya apa? Ayo. Minta teman-temannya siapa? Temennya boleh yang menjawab li thubuti. Siapa? Ayo. Siapa tadi? Ayo. Enggak, siapa yang kamu Ayu. Ayu. Apa? Nanyanya apa ke Ayu? Disebuti, Li thubuti artinya apa? menetapkannya. Karena tetap. Iya. Tetapkannya. Udah bisa jawab semuanya. Li thubuti sunnati fi dzalika duna ghairihi. Udah bisa jawab semuanya lengkap, komplit. Karena tetapkannya dalam sunnah. Fi dzalika duna ghairihi. Minta bantuan? Tidak dikasih. Duna ghairihi. Minta bantuan bisa? Mau minta bantuan? Boleh? Selain Ayub. Jangan hati-hati, jangan sama dia juga, jangan. Ya kalau misalnya nggak bisa jawab, kamu dapat lagi. Iya, harus bisa jawab. Boleh nanya orang. Li thubuti dzalika tadi apa? Li thubuti dzalika, li thubuti as-sunnati fi dzalika duna ghairihi. Li thubuti tadi apa artinya? Tetapkannya. Li thubuti sunnati udah bisa jawabnya karena tetapkannya Dalam sunnah. dalam sunnah fi dzalika duna ghairihi. Yuk. Mau minta bantuan lagi teman-teman? Atau calling home minta sama rumah? Tambah nggak tahu orang-orang. Ayo. Tertetapkannya dalam sunnah fi dzalika duna ghairihi. Cuma fi dzalika dan duna ghairihi aja. Yuk, bisa? Minta jawaban teman-teman. Ayo, Dad. Fi dzalika artinya Duna kau dia kan? duna ghairihi. Siapa yang tanya? Ayo. Orangnya pilih. Pilih lah, masa masuk semuanya. Ayo. Siapa? Ini banyak ini manusia yang cari ya.
Rio. Siapa Rio? Jangan tanya sama yang Janur. Janur. Ayo Janur. Dua ghairihi. Apa? Selain. Tanpa selainnya. Tanpa selainnya. Ayo, komplitkan. Sekali lagi ya. Satu lagi ya. Satu lagi dia. Tanya lagi Udah? satu lagi ya. Satu lagi ya. Kelima tuh. Bisa ngejelasin bagus gitu kalimatnya yang bagus. Kalau nggak bisa bagus, nggak bisa. Ayo. Ini gara-gara muat nih, jadi susah ya. Oh, muat nih. Ayo, karena ayo. Tanya lagi deh bisa Ayo, dikasih. Vitolika aja belum gampang kok Vitolika itu. Siapa yang mau ditanya? Saking ketakutan. Ayo, tanya. Siapa? Ayo. Jangan. Hamdani. Hamdani mana? Hamdani kawan. Hamdani mana? Ini. Yang mana Hamdani? Ya. Vitolika artinya apa? Untuk itu. Ya. Coba lengkapin, udah lengkap itu dari tadi. Oh, gampang banget. Untuk ini. Udah gue ini lupa. Astagfirullahaladzim, tadi udah dikasih tau lupa. Yang kasih tau. Karena tertetapkannya dalam sunnah. Kalau nggak bisa dipulangin ke rumah. Habis. Apa? Ayo. Karena tertetapkannya dalam sunnah. Ayo nih, aduh kalau misalnya antum nggak bisa, nanti dikasihin apa muat nih soalnya. Hah? Ya di lain waktu bisa insya Allah. Ada lagi. Ya. Satu. Pas. Dua. 5, 4, Karena 3, tertetapkannya dalam sunnah dalam Jangan dikasih tahu dong. Tadi Oh, siapa? iya. Ayo. karena tertetapkan dalam sunnah dalam hal ini tanpa selainnya. Benar nggak? Di sini terakhir teman-temannya ya. Kontekan. Gunting dua. Insyaallah. Jual. Bagi-bagi sarenya, bagi-bagi gunting. Baik, alhamdulillah itu sampai situ faedahnya tadi apa? Kita sudah belajar hadis pertama. Ingat tadi la amala illa bini artinya tidak ada amalan kecuali dengan niat. Yang kedua al amal mu'tabar bin niyatiha artinya amal-amal itu teranggap dalam Islam dengan sesuai dengan niat-niatnya. Yang ketiga anna thawabal amili ala amalihi ala hasabi niyatihi. Bahwasanya pahala orang yang beramal terhadap amalan tersebut sesuai dengan niatan dia. Oke. Dan manusia diberi pahala, dapat dosa dan dicegah dari pahala itu bihasabi niyatihi, sesuai dengan niatan dia. Baik. Ya, jazakumullah khairan. Insyaallah kita lanjutkan nanti kitab Fiqih Muyassar setelah ini mungkin jam 11 lewat 10 atau jam 11 lewat 15 ya. Kita tutup dulu kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Setelah ini taruh sana, tata di sana ya. Ya, subhanallah wa bihamdihi.